Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sylvia Isnaini, kelas PPKN 6B sore. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh dosen mata kuliah penelitian kualitatif dalam menjawab tugas UAS. Adapun soal yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang penelitian kualitatif? Pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengutamakan deskripsi atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta sosial. Metode penelitian yang dapat dilakukan dalam kualitatif ini adalah jenis penelitian yang lebih melakukan penekanan pada fenomena sosial yang lebih mendalam. Oleh karena itulah, analisis yang dilakukan di dalam penelitian kualitatif selalu bersumber pada informasi lisan maupun tulisan dalam sebuah penelitian. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat umum, fleksibel, dan berhubung dalam proses penelitian dan berkembang dalam proses penelitian. Yang kedua, emik, yaitu mementingkan pemahaman dari dalam. Yang ketiga, menggambarkan beragam bentuk realitas yang sifatnya kompleks. Selanjutnya, berakhir dengan kesimpulan atau induktif. Yang kelima, penelitian berperan sebagai instrumen utama penelitian. Yang keenam, teknik pengumpulan data atau instrumen penelitian yang biasa digunakan yaitu wawancara dan observasi. Yang ketujuh, analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Kedelapan, hubungan dengan informan cukup dekat. Dan yang terakhir adalah sajian data berupa deskripsi catatan lapangan, jawaban informan, dan dokumen. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian kualitatif yang ada di dalam metode penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fenomenologi. Yang kedua, entografi. Yang ketiga, studi kasus. Yang keempat, metode historis. Yang kelima adalah metode teori dasar. Selanjutnya adalah tujuan penelitian kualitatif. Menurut Kriantono adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pula. Yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Soal yang kedua adalah cara merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian. Yang pertama adalah judul harus menarik minat peneliti. Yang kedua, calon peneliti harus mampu melaksanakannya. Yang ketiga, jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada. Dan yang terakhir adalah hendaknya pada saat menentukan judul penelitian memungkinkan tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah peneliti. Selanjutnya soal yang ketiga. Apa itu latar belakang penelitian? Latar belakang penelitian adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang dimuat dalam latar belakang penelitian? Antara lain adalah yang pertama, alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk diteliti. Berdasarkan fakta, data, referensi, atau temuan dan penelitian sebelumnya, dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya yang kedua adalah gejala kesengajaan yang terdapat di lapangan. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Yang keempat,
pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Selanjutnya, yang kelima adalah penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni peneliti. Baik, soal yang keempat adalah bagaimana cara merumuskan masalah dalam penelitian. Cara yang pertama adalah masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan hendaklah jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Dan yang terakhir, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Selanjutnya, soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam suatu penelitian dan apa tujuannya? Pengertian dan definisi kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penelitian proposal. Adapun tujuan kajian pustaka adalah yang pertama, menentukan dan membatasi permasalahan penelitian. Yang kedua, meletakkan penelitian pada perspektif sejarah. Yang ketiga, menghindari refleksi yang tidak disengaja dan tidak perlu. Dan yang terakhir adalah menghubungkan penemuan dengan pengetahuan yang ada dan usulan untuk penelitian lebih lanjut. Soal yang keenam. Selanjutnya, soal yang keenam. Bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif? Dalam penelitian kualitatif, kedudukan teori tidak terlalu penting, tidak seperti halnya dalam kuantitatif. Ketika ingin mulai melakukan penelitian kualitatif, diperbolehkan meneliti fenomena tanpa dasar teori. Dan di dalam penelitian kuantitatif, tidak diperbolehkan melakukan penelitian sebelum ada dasar teorinya. Selanjutnya adalah soal yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran? Jadi, kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Pada tesis, kerangka pemikiran biasanya diletakkan di bab kedua setelah subbab tentang tinjauan studi dan tinjauan pustaka. Soal yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian? Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dan soal yang terakhir adalah siapa yang dimaksud dengan subjek dan objek dalam penelitian kualitatif. Jadi, subjek adalah seorang informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset. Sedangkan objek adalah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.